Miladiah akan segera kita mulaikan. Untuk lebih barokahnya, marilah kita membuka acara kita ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita baca Salatun Nahdlatain yang kita awali dengan Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qiraatul Fatihah li sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa li sairil ikhwanihil anbiya'i wal mursalin wa alihim wa ashabihimul kiram ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Li sahibil hizbi maulana bil madaris wal masajid mu'assisin adatul watan Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Anfanani wa li usulihi wa furu'ihi wa li muhibbihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدينا ولمشايخنا وللنهضيين والنهضيات. الفاتحة. بسم الله. Mari kita baca Salatun Nahdlatain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. وأن تؤمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Sebelum pengajian kita mulaikan, untuk semua wali santri yang berada di pondok ataupun berada di PAUD, dimanapun berada, yang berada di sekitaran pondok pesantren, untuk kita sama-sama mengikuti pengajian mingguan. Nggih, sila niki pelungguh di masjid, karena alhamdulillah tuan guru kita sudah hadir. Tinggal kita sebagai wali santri dan sebagian santri belum kelihatan niki wajah-wajahnya. Nggih, sila arwan niki masjid Lumbar Pelungguh Selapun. Wali santri semuanya sila. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama muqaddimah pengajian pada siang hari niki yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah PKPPS Nurus Saadatin NW Gonjong, Yani Dani Al-Mukarram, Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Yani As-Saudati. Pada beliau kami persilahkan. Bismillah. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin
وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وعيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Abah kita Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Mustamin Hafifi, di mana saja beliau berada, kita doakan beliau senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dipanjangkan umurnya sehingga senantiasa dapat membimbing kita semua. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Sukran Jahidin As-Salihati. Sama-sama kita doakan juga beliau senantiasa di dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan senantiasa dapat membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para asatiz dan ustazah Yayasan Pondok Pesantren Nurul Sadat Nahdlatul Watan Gunjung, bapak-bapak dan ibu-ibu, para wali santri yang kami muliakan, adik-adikku tulab wa talibat hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam setiap suasana dan keadaan. Apapun keadaannya, bagaimanapun keadaan cuaca, bagaimanapun keadaan lingkungan, ya senantiasa kita harus selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menjadi termasuk daripada orang-orang yang sifatnya selalu mengeluh. Ara sebagian langan tiang pelungguh sami berembe-rembe keadaan yang ngeluh doang. Hujan-hujan tetenak ngaji, ustad nih hujan-hujan ngajin temasih. Coba hujan-hujan beng tebe piram lek kamar. Barah lamun panas, panas masih suruh ngaji. Bu tebek selu-selu tuh inem es molah mai, ya. Jadi semua keadaan senantiasa dia mengeluh. Tenak ngaji subuh-subuh, subuh-subuh masih tengantok. Coba tepi rembe subuh-subuh bersimbut mai nirap. Ya, siang menu masih panas, sore menu masih malam, malam masih doang ngaji, wayat tinduk lenak. Ya, senantiasa dalam segala sesuatu dia mengeluh. Nikah adalah orang yang selalu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena segala sesuatu, suasana dan keadaan, hujan, panas, dingin, pagi, siang, malam, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus syukuri. Daka anja hujan pesolah banget, berprasangka baik saja. Kalau hujan, alhamdulillah hujan mau berai, kebon batur, kebon ina amak kelek balik, bagus tanaman, solah hanten tiwuk buat pare. Panas mana masih alhamdulillah syukur panas dengan sak talat maku. Ndek sak susah lalu lamun maku panas-panas doang. Jadi tetap harus disyukuri. Segala sesuatu itu harus disyukuri.
tidak hanya yang sesuai dengan nafsu kita, nggih. Ndek doang sak sesuai kanca nafsu doang buat tiak syukur nenten. Tapi segala sesuatu bagaimanapun suasana harus kita syukuri. Diajak ngaji pagi-pagi, alhamdulillah subuh-subuh kita sudah dibangunkan. Dengan begini saya terbantu bisa bangun lebih pagi. Diajak ngaji siang, alhamdulillah ngaji siang. Ndek sak nganggur lalu mau tekelemak-lemak duit tegawe, kemudian siang baru ngaji. Tetenak ngaji malam, alhamdulillah ngaji malam bagus, wah cuaca mai irap, ndek sak panas lalu. Jadi sebenarnya ada saja jalan nggih sesuatu ini untuk senantiasa disyukuri nggih. Maka di dalam salah satu nggih sifat bagi seorang mukmin nika ada yang dinamakan dengan qanaah. Napi aran banin qanaah nggih. Apa itu qanaah? Qanaah itu adalah ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Nggih, apa jua kejadian de irup tiang pelungguh sami lamun tebersifat qanaah ridha atas apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, insyaallah hirup nike ya jarinya nyaman, cukup. Alhamdulillah makin berduit balik. Dah kan jak kodek-kodek pokok narak tau tebebau. Ni karan qanaah. Nggih. Karena sebenarnya nggih keperluan tiang pelungguh sami nika sampun tertentu. Apa yang kita perlukan dalam hidup ini sudah tertentu. Nggih. Sak ndek tertentu nika, sak ndek terbatas nika adalah keinginan. Nggih. Lamun keperluan sekedar temangan nginem pokok sak mau mangan nginem nggih. Tempat tinggal pokok searak tau tebau, kendaraan pokok searak jauh terjatong telitulate nggih. Tapi lamun keinginan nika jak dinarak tutu. Dinarak tutu. Sampun demangkin kandok tahu tempe mudahan narak si beli empak. Maun kandok empak mudahan narak baras si beli jangan. Ngonek-ngonek ni kemudahan narak si beli 4 unta. Onek-onek mudahan searak si beli 4 Tyrex unin ngonek-ngonek. Selapu sin sebut, sade narak-arak yang sebut. Nggih. Jadi ndak ada penuhnya rasa syukur. Tempat tinggal punya rumah. Ya. Misalkan 4 kali 4 meter ni mudahan belian sekecet 10 kali 10 jak semai. Beduen 10 kali 10 mudahan sak lantai 2. Lantai 2 malik dan sak berombok telu 4 5 6 terus dini tutup. Kendaraan menu juga nggih. Beduen sepeda ndek narak motor jak ni jak baun terpecat jak masjid. Insyaallah ndek tiak terlambat lalu jak masjid. Alhamdulillah harap rezeki mau beli motor. Demem beli motor beli hujan ndek bau jak masjid si motor. Hujan, mudahan harap si beli mobil. Beduen mobil beli hujan angin karing macam menten. Oh mudah arah helikopter karing isi kejok masjid. Terus nggih demen wah berde helikopter bun setrok terus den tahu lampak. Mudahan kita tahu lampak malah dengan saya tahu lampak wasun terus. Den ini tutu nggih. Maka harus kita bersifat qanaah merasa cukup atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Banin banat kalau sudah punya baju ya, punya jubah, punya koko 1 2 3 biji, alhamdulillah. Banat berdua gamis 2 telu, alhamdulillah cukup ya. Jangan minta terus sama orang tuanya. Merasa cukup sudah. Sekedar untuk dipakai, sekedar yang kita butuhkan. Karena kalau kemauan ini diikuti ndak ada putusnya ya. Disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-qanaatu kanzun la tufna. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qanaah itu adalah harta yang tiada habis-habisnya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena orang yang qanaah dia bisa merasa kaya tanpa perlu banyak harta.
Ya, ada yang dia makan sehari-hari cukup. Ada yang dia pakai pakaian alhamdulillah, punya kendaraan walaupun sekedar motor ceketer misal cukup alhamdulillah. Ya. Senantiasa dia bersyukur. Ya, maka Imam Ghazali rahimahullah taala di dalam kitabnya menjelaskan bahwasanya qanaah itu punya rumus. Ya. Ada dasar-dasar qanaah, ada asasnya. Ya. Ada asas ataupun dasar-dasar daripada qanaah. Jika kita ingin menjadi orang yang qanaah, orang yang menerima atas apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu usahakan. Perlu kita tahu bagaimana cara-caranya. Nabi bahasan beliau yang pertama yang telah tadi disebutkan dari pertama, yaitu harus dia menjadi orang yang ridha atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nika yang pertama. Dia dikasih rezeki sedikit cukup alhamdulillah, rezeki banyak makin tambah syukurnya. Ya. Maka kita biasa dengar ya di dalam Al-Qur'an disampaikan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka insyaallah rezeki itu akan ditambah. Nggih, mbe contoh misal, nggih. Misal tiang sendiri mengasih sesuatu kepada seorang santri. Mane anak ne kebeng merida misalkan atau sejadah untuk sholat. Ya. Kemudian kalian katakan alhamdulillah, terima kasih Abah, insyaallah akan tetap saya pakai. Kemudian tetap dia pakai, dia syukuri, dia gunakan pemberian itu. Maka saya pun yang memberikan insyaallah merasa senang. Ya, kalau kalian memberikan sesuatu kepada orang lain, kemudian dia berterima kasih, merasa syukur, kemudian pemberian itu digunakan dengan untuk hal-hal yang baik, ya, maka kalian pun yang memberi merasa senang. Ya. Tapi kebalikannya, seandainya ketika kalian memberikan sesuatu kepada orang lain, nih anak kebeng mekepeng 1 juta misal. Lagu tedok doang, kena makasih hende. Kemudian uang yang 1 juta itu malah digunakan untuk keburukan. Kira-kira kalau seandainya kalian sebagai orang yang memberikan, bagaimana perasaannya? Nyesel terlebih, ya. Bahandik terima kasih Bung Kadun Malik jari maksiat, jari keburukan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diberi nikmat oleh Subhanahu wa taala, kemudian kita gunakan untuk kebaikan, kita syukuri dan berterima kasih, mengucapkan alhamdulillah, maka insyaallah nikmat itu akan ditambah karena Allah Subhanahu wa taala yang memberi maha senang, ya. Yang maha memberi menjadi senang. Tapi kebalikannya, kalau kalian tidak bersyukur, diam saja, kemudian apalagi nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian, kalian gunakan untuk maksiat, kira-kira Allah yang memberi nikmat senang apa tidak? Tidak. Maka kalau sudah tidak senang Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat kepada kita, maka ya pemberian itu akan makin persempit. Itu yang pertama, harus kita ridha. Kemudian setelah ridha, yang kedua tidak cukup sampai di situ saja, ya. Yang kedua harus kita berikhtiar. Ya, harus kita berikhtiar, ya. Berikhtiar dengan berjuang. Ya, kemudian selanjutnya ikhtiar juga tidak bisa kalau tidak disertai dengan doa, ya. Ikhtiar kemudian dilanjutkan dengan doa. Baru sudah berdoa harus kita sabar dengan beristiqomah, ya. Yang pertama, ya, ridha putusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah itu kita berikhtiar, kemudian ikhtiar tidak bisa kalau tidak disertai dengan doa. Yang keempat, kemudian harus juga disertai dengan istiqomah, dengan sabar. Yang kelima baru ditutup dengan tawakal. Alemak lanjut, ya. Di kesempatan selanjutnya kita jelaskan mana yang 5 itu satu persatu, insyaallah. Nggih, karena masih banyak yang akan memberikan
tausiah pengajian nggih. Tadi dibatasi waktunya 15 menit. Mungkin sak belo jak burian jak beluan biasa sak sak pengalaman jak beluan ni ke apaan jaga belo lagi. Nggih, cukup insyaallah nggih, kita lanjutkan nanti ya, kita tutup. Wallahu hadi muwafiq ila sabir rasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita sudah mendengarkan pengajian dari ya, salah satu guru kita, yaitu Tuan Guru Ahmad Yani. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dengar dari beliau ya, bisa kita amalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian pengajian yang kedua, dan ini pengajian yang terakhir ya, yang akan disampaikan oleh guru kita ya, Tuan Guru Haji Muhammad Hadi Yasin. Kepada beliau kami persilahkan. Sebelumnya para tulab jangan ada yang tidur ya. Bangunkan. Ya, bangunkan. Bagaimana bisa mendengarkan pengajian? Ya, bagaimana bisa diamalkan nanti kalau tidur? Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa huwas samiul alim. Amma ba'du. Al mukarramun, dane-dane tuang guru yang tiang hormati, wabil khusus adinda tuang guru Ahmad Yani As-Salati beserta adinda tuang guru Haji Sukron yang tentunya menjadi sohibul bait, dan tidak lupa kepada guru tiang pelungguh yaitu kakanda tuang guru Mustamin Hafifi As-Salati, yang alhamdulillah pada hari ini beliau sedang menjadi duyufullah atau duyufur rahman, yaitu menjadi tamu Allah di tanah suci Mekah. Mudah-mudahan kita doakan beliau diberikan kesehatan, keselamatan beserta seluruh jamaah, dan mendapat ibadahnya umroh yang makbul dan mabrur. Dan juga tidak lupa pesan-pesan amanat pelungguh insyaallah akan disampaikan, terutama salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui guru mulia kita. Jamaah yang tiang hormati, alhamdulillah, tentunya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmatnya, wabil khusus nikmat sehat, nikmat keimanan, nikmat kesempatan. Setiang pelungguh alhamdulillah gunakan pada siang hari ini
meskipun dalam keadaan cuaca yang sedikit kurang bersahabat, akan tetapi alhamdulillah jamaah nenten menjadi salah satu kendala untuk kita hadir di tempat yang mulia, tempat yang indah ini, ataupun tempat Raudhah min Riyadil Jannah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun menjelaskan salah satu tempat, salah satu taman-taman surga yang ada di dunia niki adalah sampun tepinaan isi guru tiang pelungguh. Sa tempat tiang pelungguh hadiri makin niki, yaitu majelis ilmu. Tentunya juga salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki adalah salah satu nikmat karunia terbesar juga tiang pelungguh menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beberapa banyak para anbiya pun melet menjadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah saat yang hormati, atas nama yang pribadi mengucapkan ampura agung sinampura, saya nggak telat. Arut jak lampak onek. Aku setelah datang jena pria bu dengan kerisak rorong masih ngaspal. Nggih, masih ngaspal poter ke pusat. Lah pulai pokok tio bekanan bekiri tembus beso nuni kemberam beso nani ini kan. Nah, alhamdulillah kemarin yang diaturin sama Adinda Al-Mukarramun Tuan Guru Ahmad Yani untuk bersilaturahim kepada tiang pelungguh pada siang hari ini. Karena tentunya timak temele aru pun datang ana uridu anta turid wallahu fa'alul lima yurid. Tiang pelungguh niki nggih hanya bisa merencanakan, melihat asa indah-indah, melihat asa bagus-bagus, akan tetapi takdir Allah. Nggih, finishing dari semua niat, dari semua keinginan tiang pelungguh niki adalah Allah yang menentukan. Jadi tiang pelungguh niki harus berhusnuzon, harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun setiap yang dihaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada tiang pelungguh sebagai hambanya, maka itu adalah yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang tiang muliakan, tentunya kesempatan niki alhamdulillah jamaah sahadir tentunya menjadi salah satu keistimewaan, menjadi salah satu kelebihan tiang pelungguh hadir di tempat yang mulia niki, meskipun dalam keadaan yang sedikit cuaca kurang bersahabat, tapi alhamdulillah niki tidak menjadi mengurangi azam tiang pelungguh untuk hadir, untuk terus tekun di dalam melaksanakan, di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih jamaah-jamaah bini ataupun jamaah-jamaah sak luar di santri. Lamun santri jawah wajib posisinya ke nyantri. Nggih. Posisi. Lagu niki alhamdulillah ruwen segar lebih segar jamaah uzur-uzur daripada santri-santri. Bah santri-santri dulu meleng berselawat dulu. Nah, adik-adik dek towe sabar. Nah, sila berselawat adik-adik santri. Salatullah salamullah ala taharos. Adik santri dek anu. Nah, bau segeran dulu. Masa tekalah si ina-ina niki nggih, ina-ina doang niki masyaallah. Habibillah tawassalna wa bil hadi rasulillah jahidil lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jamaah majelis yang kami muliakan, mudah-mudahan tiang pelungguh yang menjadi sohibul majelis yang sudah diberikan dan sudah disiapkan oleh guru kita ini tidak
menjadi majelis semendak ataupun peribahasa yang sering disebut angat-angat tain manok. Okay. Tetap meskipun apapun keadaan, Tiang Pelungguh akan terus menghadiri majelis-majelis niki. Nah, niki sehadir pada siang hari ini, alhamdulillah salah satu termasuk menjadi jamaah ataupun umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak pintar, sak cerdas. Karena kenapa dikatakan pintar dan cerdas? Karena mengisi waktu, mengisi sisa-sisa hidup Tiang Pelungguh niki untuk menghadiri majelis-majelis yang mulia seperti majelis-majelis ilmu. Bahkan majelis Tiang Pelungguh yang hadir ini majelis sak sering ataupun majelis yang dibimbing oleh orang-orang yang alim soleh. Luwe tuang guru elek tahu takak niki. Bahkan seperti yang Tiang Pelungguh saksikan, beberapa para ulama dari kota suci Mekah ataupun Madinah bahkan ia tahu istirahat, bahkan pernah tinggal lama, yaitu guru mulia kita Syekh, alhamdulillah sebulan-bulan nui. Nah, niki adalah dengan keberadaan beliau-beliau niki, sebagaimana Rasulullah SAW fatanzilu alaihimur rahmah fatasbihu bi barakatihim. Beliau-beliau niki, tuang guru searah elik niki adalah menjadi turunnya, wasilahnya turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang disalurkan kepada Tiang Pelungguh. Tentunya Tiang Pelungguh niki sakurang ilmu, dengan keberadaan beliau-beliau niki adalah ia jadi jembatan turunnya rahmat Allah dan turunnya barakah, limpahan barakah kepada Tiang Pelungguh. Niki salah satu keistimewaan hadir elik tahu takak niki. Keistimewaan kedua adalah yang hadir pada siang hari ini adalah dalam keadaan menuntut ilmu. Minal mahdi ilal lahdi, indek santri doang searah nuntut ilmu ni. Bahkan leman tersogol leman perut ibu kita sampai lemak tetamu ojok liang lahat masih terbacaan talqin. Talqin niki adalah salah satu bentuk pembelajaran untuk kita menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari malaikat. Nah, bahkan Sayyidina Umar mengatakan beliau lebih takut siksa kubur, lebih cemas apa saya andait elek kubur daripada saya andait elek padang mahsyar ataupun elek tu dalam neraka. Sehingga secara logika Sayyidina Umar mengatakan, memikirkan bahwa lamun tuah selamat elek kubur tentu kari tetamu surga doang. Karena kalau sudah surga, kalau sudah kubur kita menjadi riyadil jannah, niki tahu takak niki adalah Rasulullah menyebutkan hadir elek majelis pada pesantren Janurain. Niki adalah sudah dibuatkan kita taman-taman surga, kari tetamu ojok surga doang. Nah, nyeke makin niki adalah ibarat nyeket merajah tamu surga. Ibarat tuah karing tek satu langkah untuk masuknya surga. Contoh, meskipun meniruan tahu takak niki, tetapi ketika Tiang Pelungguh hadir di majelis-majelis ilmu niki tenang, lupa terpikiran susah-susah tapi sak kendai telik dalam bali onek. Secara tidak sadar kita mengakui bahwa ketika hadir di majelis ilmu lupa ruang sebia beh, lupa ruang minyak goreng terkurang, lupa teruan apa saya kanduk bareh. Kalau kita sudah hadir di taman-tamannya surga, sehingga mudah-mudahan Tiang Pelungguh niki menjadi jamaah yang istiqomah. Ingat, innamal a'malu bil khawatim, manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selapuk ruang pekerjaan niki adalah nenten tegita setar pemulaian. Allah menghitung amal ibadah niki adalah tidak melihat mulainya, akan tetapi keistiqomahan sehingga akhirnya menjadi akhir yang husnul khotimah. Karena disitulah letak kelipatan ibadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala bermanik, "Tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu." Ketika Tiang Pelungguh, innal ladzina qalu rabbuna Allah,
ketika tiang pelungguh sampun menyebut Allah sebagai Tuhan, sudah beriman bahwa Allah adalah Tuhan kita, maka Allah memerintahkan untuk sumastaqamu, untuk terus beristiqomah. Nah, ia tak kunci ibadah niki. Kunci selaput perbuatan amal ibadah niki adalah terletak di istiqomahnya tiang pelungguh. Alhamdulillah, meskipun meniruan cuaca lagu masih tetap hadir di majlis ilmu. Allah lebih suka, Rasulullah lebih suka orang yang beribadah istiqomah apapun bentuk ibadahnya. Sekedik lagu istiqomah lebih baik daripada luwe doang lagu sekali ente gawe. Contoh misal ibadah tobat misal. Luwe jamaah makin. Nggih, papa sak susah mulai beribadah ini sak 20 rakaat semalam-malam beribadah. Nggih, ulama memangkah tebing susah lupa malik. Nah, niki Allah lebih cinta kepada tiang pelungguh beriman hujan, timaan panas dengan lalu berkedek misal lagu pelungguh tetap hadir di majelis ilmu, tetap apapun bentuk halangan itu lebih yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang maksudnya niki adalah bentuk amalan niki, bentuk perbuatan karena keistiqomahan tiang pelungguh. Nggih. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika tiang pelungguh sudah sampun istiqomah di dalam salah satu ibadah, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah memerintahkan malaikat untuk turun kepada tiang pelungguh. Seperti yang dikisahkan diriwayatkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Khatib. Niki nggih, tiang pelungguh sahadir niki wonten malaikat ngelapor ojok Allah Subhanahu wa taala. Nah, tahu keistimewaan, kelebihan, kerahmatannya Allah Subhanahu wa taala di tempat tiang pelungguh. Jangankan orang yang berniat untuk hadir di dalam majelis ilmu, seandainya hadir doang ndek berniat. Contoh misalkan harap misalkan tukang bang rontok di dini bedait duit. Misal ada tiang pelungguh jamaah bini nggih bait cobek kreditan kemek. Sadarang kemek ataupun kompor luwe makin niki kan, ataupun bait dan bank koperasi Mekar cari nani kan, seorang koperasi Mekar nih sampai tengah malam baitan lalu nagih. Nah, bang rontok nih lete peta nasabah ojok majelis ilmu ataupun hadir di majelis Yanuraya nih, malaikat menghadap, ya Allah Subhanahu wa taala lagu arak sopok jamaah ndek berniat lete ngaji lagu yang lete tagih nasabah ndek namanya nyetor nih. Oh catat sebagai amal ibadah, hapusan dosa nenda. Itu dah salah satu keistimewaan kelebihan. Apalagi tiang pelungguh sehadir berniat berazam dengan lillahi taala untuk hadir di majelis ilmu. Di majelis ilmu niki tentunya beberapa keistimewaan tiang pelungguh dapat meresapi, dapat beberapa pembelajaran tentang ilmu agama yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui para guru-guru tiang pelungguh. Karena apa? Ilmu niki adalah man arada dunya falahi bil ilmi wa man arada al akhirah falahi bil ilmi wa man haradahuma falahi bil ilmi. Dunia kanca akhirat lamun milih senang, milih selamat ele dunia ndek putih milih neraka, ele dunia harus dengan ilmu. Selamat ele akhirat lemak dengan ilmu agama. Nggih. Dua-dua mana Rasulullah harus dengan ilmu. Nah, kedua keistimewaan hadir di majelis ilmu adalah bau terbedait mau terziarah dengan wasilahnya barokah, wasilahnya rahmat dengan para tuang guru, dengan para guru-guru tiang pelungguh. Man jalasa aliman paka'annami paka'annama jalasani malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tokol barang doang kaca beliau niki ibarat itu sedang tokol kaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lamun tetokol kaca beliau ibarat tokol kaca Rasulullah, lamun tokol di dunia kaca Rasulullah maka ajlastuhu fi yaumil qiyamah manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun tetokol kaca beliau ele dunia insyaallah tokol telema ele akhirat kaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia penuh keistimewaan hadir di majelis ilmu mara makin niki. Terus keistimewaan lain jamaah yang tiang pelungguh, Allah menurunkan malaikat untuk memberikan kabar kepada tiang pelungguh. Nggih. Dia terbalak tertakut, terbalak tersedih.
Apapun ruun keadaan datang menuntut ilmu niki terbalak tersedih, terbalak tertakut isi Allah Subhanahu wa taala, karena satu ganjarannya adalah menjadi ganjaran yang tiada lain tiada bukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Malah saketelu keistimewaan tiang pelungguh tetap istiqomah hadir di dalam peribadatan ibadah-ibadah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sopok kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki dikisahkan oleh Al Habib Sayyidi Barakbah. Yang mau kisah niki elek Sayyid Al Habib Sayyidi Barakbah. Ala sopok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si saking tekun, saking istiqomah gawe ibadah, bahkan iblis ia tuntun lalu gawe ibadah. Yang tiang pelungguh ketahui bahwa iblis niki tugas niatan adalah saking si meri lah elek napiaran elek keturunan Nabi Adam, hanya niat pekerjaannya iblis niki adalah untuk menjerumuskan tiang pelungguh ke api neraka. Iblis enggak tugasan, enggak niatan. Adik dendek gawe ibadah ojok Allah Subhanahu wa taala. Lagu niki kebalik kan. Kebalik niki. Malah iblis ia tolong salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Muaz. Sopo kisah sahabat Rasulullah niki rajin lalu gawe ibadah solat berjamaah den wah petok. Posisi beliau niki seorang yang sampun renta, sampun toa, bin buta. Lagu dengan dalam keadaan begini tidak mengikiskan hati beliau untuk tetap istiqomah untuk beribadah solat 5 waktu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sompok malam subuh, sogol lawang, sogol balik beliau bu searan kota Mekah layak niki kan posisi dalam keadaan luek batu-batuan. Beda makin niki ya kan, makin niki sampun betehal berkeramik wah solah. Mulai luek batu-batu, gunung-gunung dan lain sebagainya. Nah, lalu sembahyang subuh ia kedantuk. Darang kedantuk niki napiaran karena posisi beliau niki buta, bu lawuk kedantuk. Lawuk terus bocor, berdarah. Abdullah niki. Nah, datang sopok dengan bajang. Ia tolongan. Ia tolong, ia kelapan, toatan, isi arak sopok dengan bajang niki. Ia tukang tolong. Bahkan ia lalu atung lalu sembahyang subuh. Mulai saat itu setelah Abdullah niki gerik, dari semenjak itu selalu ditolong, diantar jemput untuk beribadah oleh pemuda niki. Nah, setelah sekian lama sahabat Rasulullah SAW niki penasaran, param pacu lalu sopok dengan bajang niki. Nah kan, arah jejak wah ngonek berinteraksi, lagu deneman saling kenal, deneman tahu aran. Sehingga penasaran lah Abdullah niki berketuan, oh pemuda, saya aran di sini. Angkat tahu lalu angkat menilu ke pacu, tetap meliti tolong. Di keman ya sogol lawang wah masa antih ke ya lalu atung lalu sembahyang. Bahkan si antih kelengkah sembahyang si lalu atung oleh Malik. Nah, terus berjawab sopo anu niki, berjawab pemuda niki. Dia perlu tahu arang, yang penting aku nani tugas milik tetap tolong adik mendendek mau musibah pas melalu gawe ibadah Allah Subhanahu wa taala. Onde tahu adik sak seri anu meli terkenalan doang. Oh, karena saking terdesak pemuda niki, maka pemuda niki memberitahukan dirinya kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu dengan syarat dendek metenjot ketika muah tahu aran. Ondek ketenjot bahasa Abdullah niki kan. Nggih. Aku niki adalah Yuni pemuda niki kan. Aku ne adalah iblis Yuni. Tenjot kan. Iblis. Kan saya tahu iblis niki adalah dengan sak menjerumuskan adik perempuan tanti yang pelungguh niki adik tamu neraka doang. Adik selamat dunia akhirat. Lagu ini bahwa
iblis ia tolong sahabat Rasulullah ni tetap lalu besar. Contoh tiang pelungguh makin tetap istiqomah ojo pondok pesantren ya nurayan leti ngaji kan. Sopo misal waktu lawan kedatuk ala dia ya nan endah ruang man solah rodong sekedik kan. Dia man hotmik mak dorong baru no. Nah, lemak ketika ada kedantok insyaallah harak doang datang dengan tolong. Nah, kembali ke kisah terus dia mungkin iblis ngoni sahabat Rasulullah nih. Dia kuah tahu iblis dengan ya tolong dengan gawe amalan ibadah. Okay? Oh alasan, nah sehingga tebadaklah alasan ni si iblis niki. Kembek ni ibu ketolong, lalu gawe amalan ibadah karena ketika dulu pas melawuk pertama dia meman lawuk berat-berat, baru melawuk bom kedepok, bom bocor sekedik doang. Itu sudah diampuni selapuk kaling wah beh dosa diampuni si Allah Subhanahu wa taala. Baru sekali lawuk. Lama kendek tolong dalam ke posisi buta, ndek begitu tetap melawuk. Tetap melawuk diri. Mendarak be dosa salah menjadi terus ni. Nah, ia buk ketolong ndek kepacu tolong. Lagu dengan dasar saya bantu Anda untuk terus beribadah berarti ndek minta ampuni dosa laun lamun mendek anu ni kan. Nah itu adalah ibarat yang pelungguh. Misal lete ngaji tetap lagu saya istiqomah anu. Nggih saya istiqomah dia sekali lagu lema datang malik lema datang. Nah ketika tiang pelungguh marak makin niki berembiruan cuaca lagu tetap istiqomah. Bakat si hujan. Nah hujan ni adalah rahmat kepada tiang pelungguh. Seandainya dia pun lawuk ataupun kedantuk lagu dendek tanah sediah berbarat misal kita batu pegeri edik saja lain cerita ni ya kan sambil lebih bocor ataupun lah arak cerita tuan gurun baru begitu terak misal dam lam anu liwat kan mele dadang dam ada satu sempit dosa donin dek sama noendah dalam keadaan nenten disengaja lamun dengan sengaja aja tetap terhitung bocor deh ini sebelah lawan ulu dendah kan. Nah niki adalah keistimewaannya. Niki keistimewaan tiang pelungguh kalau tekun di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi tekun niki adalah ia tahu dilipat gandakan pahala tiang pelungguh oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Saat tiang pelungguh hadiri niki adalah dalam bentuk keadaan ilmu saya terpetak menjadi bahan tiang pelungguh untuk menghadapi pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ilmu niki kul bi fadlillah, manika Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Ibnu Abbas menjelaskan, kul bi fadlillah wa bi rahmatih fa fi zalika falyafrahu. Ibnu Abbas ahli tafsir, amak nisi dengan amak mufasir. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa kul bi fadlillah, fadl ini fadlullah niki bermakna ilmu. Rahmat, dua rahmat terbesar yang Allah berikan kepada tiang pelungguh niki adalah yang pertama dengan ilmu pengetahuan. Rahmat yang kedua yang diberikan oleh Allah kepada tiang pelungguh niki adalah diturunkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiang pelungguh niki menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki adalah menjadi rahmat terbesarnya Allah kepada tiang pelungguh. Jadi ketika tiang pelungguh hadir di majelis ya nurain niki adalah sudah termasuk mendapat dua rahmat terbesar yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa fi dzalika falyafrahu. Maka dengan dua rahmat niki tiang pelungguh alhamdulillah ndek tersalak untuk merayakan, untuk bersenang-senang dengan dua rahmat niki. No, ndek salah. Contoh misalnya ketika orang maulid, ketika maulid ndek tersalak untuk mengadakan semaraknya maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setengah jam. Mendak asar. Nah, jamaah yang tiang muliakan, karena tentunya biasen keloean biasanya
godaan tiang pelungguh di dalam keistimewaan niki, keistiqomahan niki luwe ruwun godaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik zahir ataupun batin. Nggih. Zahir misalnya seperti arak tontonan, arak gawe, nggih. Arak misalnya ruwun kecelakaan dan lain sebagainya, hujan, bentuk cuaca Allah yang berikan kepada tiang pelungguh itu bentuknya zahir. Ataupun kalau batin kita diberikan kemalasan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh iblis kepada tiang pelungguh memberikan cobaan supaya tidak hadir di dalam majelis ilmu. Contoh misalnya lamun tek lalu ngaji nani khusus untuk bapak-bapak dinara istilah beng anak jari temangan, misal dia tetap perlu ngaji diri kan, ataupun misal baru arak ruan rezeki baru macam lalu ketika ni kedelawan ingat bahkan Allah Subhanahu wa taala wa kayyim min dabbatin la tahmilu rizquha, loe ruan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala seandainya tahu petaan ruan rezeki Allahu yarzuquha, lagu Allah seuah jamin rezeki najok hamba-hamba. Wa iyyakum ojok dia saknia sandin mampu ruun. Contoh misalnya loe searan makhluk Allah Subhanahu wa taala niki loe ndek tiang pelungguh dah searan manusia aran makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini misal cacing doang den tahu ruun peta rezeki lagu ini dah pilih bawa tanah. Bahkan tiang pelungguh yang sampun sopok kisah sesi ketuan dengan niki ia jualkan dek secara lamun secara logika dek cocok jual bensin elek julun Pertamina kan aneh ini loet jual yang lain elek Jakarta dengan Madura ia pun terkenal lamun elek Indonesia niki Madura ni Masya Allah deh semangat berusaha dan lain sebagainya. Ini jual bensin elek julun Pertamina, no, kan? Den cocok, namun secara akal kan den cocok. Elek gudang belik minyak, ia tak jual minyak botol, kan? Secara logika saya ya beli kan minyak bensin ni. Saya ingat elek Pertamina tak berjual. Berketuan kan berketuan simple tan berjawab terus wah rezeki wah tatur isi nenek lagu arak doang tentu arak doang ketika misalnya tiang pelungguh abot ngantri misal ngantri misal haji nelek pom bensin haji 10 yu lawan elek ni jual botol ni 2 yu 12 yu lagu arak doang jamaah ataupun benis kanak-kanak bajang lawan abot ngantri kan dia tahun meli bahkan langsung tiang niki terjawab dengan pertanyaan niki oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang sampun bermanik berjanji Allah Subhanahu wa taala wa kayyim min dabbatin la tahmilu rizquha keloi ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini kisah terjamin rezeki si Allah Subhanahu wa taala ini juluan lebih dengan saya jual bensin kode ni beki Pertamina. No kan? Elek julun tiang langsung tak beli bensin. Langsung beli bensin anu ni bensin apa bensin kadu botol. Kadu eceran. Nah ini adalah salah satu bentuk bukti bahawa nenek sampun terjamin rezeki tiang pelungguh. Tiang pelungguh sehadir ngaji InsyaAllah ndik berkurang rezeki Bagi dengar panas, hujan lalu peta kepeng benang ndik nyari jaminan. Bahkan ada sepupu sahabat bersemeton. Contoh masa tiang kanca adik Tuan Guru Ahmad Yani tiang misal kakak ada sahabat lah sahabat bersemeton kacen 2 bersemeton sak sekek je kakak petak kepeng doang misal marak tiang niki kan tiang memang demenan lalu bisnis. Maka ketika tersuruh ngisi dik semel ngisi toilet anu
Beta abah mustamin lalu umroh, lamun umroh aja semal tuh nih di semal muni bareh lamun ada tuang guru mustamin jadi kan di penteran di senioran dengan guru betaru di desa cedeh-cedeh yang mudi yang mudi itu guru tuh pidato kan no saya kaca le mana tuh oh tiang kaca tuang guru sekron oh oke ini namun pada anu saja kan nah ini saya sogol ini sapen sogol sekedi-kedi penau telah kan nah contoh nah iya niki bukti kayak malah kisah la ilaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah kisah niki dengan besemeton sasekek semeton kakak niki petak kepeng doang gawe. Nah tuang guru yani ibadah ngajahan bilang jelo ngajahan kemalam ibadah tuh sebinian seolah sebinian ya kan masih ABG sebinian agak yang gila sejorak-jorak tunas dulu wirid-wirid kode-kode niki ya kan ada cap mau ABG marah beliau nama mau harap siap punin jadi kedua lagu. Nah terus nah kakak niki jap pengusaha petak kepeng doang gawe. Adik niki ya ibadah ndek pikiran dunia. Nggih, ndek pikiran dunia. Nah, sopok meno araklah hidup menteluati semeton sak belik saya enggak iya tampung ni dok semeton sak pacu ni. Semeton pacu ni enggak gawe ni ibadah, sogol, sembahyang, ngaji, puasa. Nolah. Nah, lamun tiang jane berusaha lah tetap tergawe minimal ibadahan pas sholat fardu. Dia bau kalahan ibadahan semetonan. Namun dia lalu berusaha. Lalu besuh jakakaan besuh nia kan? Merari terjadi merari beliau ya dah. Nah meno. Nah sopok meno lalu lah matur rajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matur atin adik nesak rajin lalu petak kepeng yang dah semeton teluatin sama anu semeton. Tengok ia pinaan balik dan mele dah kita adik kesia dah kan dari pinak ja balik kakan pinaan adik balik beli jak motor ni uli misal kakan beli Pajero belian ialah anu jazz adik kah meno lah lagu adik nesak napiaran adik mele bersemangat berusaha endah adik ni adik gawe ibadah doang. Nah lalu matur ojok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah aneh kenaan semeton tu ni nasihatan adik nesak milu endah petak rezeki den momo doang ibadah doang gawe nilai dalam balik. Nah nabi manik Rasulullah oh pulan adik tahu bisa jadi bahwa karena adikmu ini saya enggak gara-gara bisa jadi karena sebab adik bisa pacu gawe ibadah ye pun lancar rezeki. Contoh misal ibu-ibu niki ngaji gawe diri kan. Nah ande lamun de oleh bodo terkomplain isi selakian dek kebe kuat lalu ngaji neh tolong lalu ngomong tolong lalu berusaha ye unibadaan nggih ini gara-gara tiang niki oh abang sayang selalu ngaji ia pun telancaran rezeki insyaallah subhanahu wa ta'ala. Saya enggak di dalam rumah tangga niki endah lamun terdua terjadi wanita karir ataupun semamut karir jarang putih berbahagia lalu lamun dua urus dunia. Misal bapak karir berusaha senina karir berusaha dua sogol berusaha kurang waktu untuk bernostalgia bermesraan elik tu dalam balik rembak nolek rembak lelah ngalak tedem goret misal tengguru yani sebinian ande ne bedoy sebinian wanita karir goret ngoeh nah namun sebinian pacus ngaji khidmat ele balik den man goret masa sila kan sila one. Nah tadi banyak hal-hal ibadah nggih saya enggak lamun tuah lampu niki jap pengajian dengan toak dulu sesantri sopel kentok dulu berketok sebentar sopel kentok nggih saya enggak kalau tiang pulung kok sampun berumah tangga niki nggih
loe ibadah-ibadah yang Allah berikan kepada tiang pulungguh ganjaran amalan ibadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marak basen tuang guru azami goret pecet tombol sebiniat sak dua tombol niki ulah pira lipat ibadah. Ban pecet doang. Nggih. Dia teman ya anu Malik selanjutnya. Nggih. Marak kisah tuang guru Yusron. Kisah tuang guru Yusron noh seceriten arak sopok tuang guru Yusron niki sampean elek jamaah. Nah, oleh jamaah niki isin sampean ojok tu selakian bahawa sila kakak. Wah, apa hasil melalui ngaji baru? Basen. Apa hasil ngaji elek doktor tuang guru Yusron? Masai salah satu Masai Mahat juga di Anjani. Kancen kanda tuang guru Hafifi di Masai. Oh mene mau ke kisah Kak Tuan oh ni kan. Wah jadi haji semamun. Napi mau ngaji. Lamun te besopok elek malam Jumat sekian pahala. Ibarat mati Yahudi selai. Oh ya hasil ngaji dia oh ni. Okey cocok kan. Alhamdulillah ibadah lah kan sekali selai. Apa yang dah mau om? Nah setiap kelipatan besopok niki terganjaran selai ibarat terlalu jihad mati ya Yahudi. Berlaku Malik sak keduan. Wah seket. Sak ketelu Malik berlaku. Bega-bega anu masih sehat ruun, masih ruun aran. Wah tepinian kopi Joni one campur si telok bebek, madu, kopi Joni. Kan? Telu kali. Alhamdulillah telu kali maut mati Yahudi 75. Wah harap baruan pekor-pekor semamun kan. Kita nende sebamun si Hajah Aminah niki di nemar ruan ngandut ruan katuan sobat ketuan Malik katuan. Wah di neman bayar ruan ngandut iya no. Ada genapan 100 ini tuan niki kan. Lamun mesuruk kalian sekali genapan 100 ndek Yahudi mati aku yang mati. Apakah kamu ni milih mati Yahudi atau milih marwan warisan untuk Mesir Mamun kan? Nah inilah berarti banyak hal-hal amalan ibadah yang kita kerjakan kalau sudah posisinya kita di dalam berumah tangga. Lagu insyaallah denarak sihruan saja kan. Selakian jamaah bini niki ketika nolek ngaji ayat tomeh isi selakian. Karena di situ adalah lalu suaminya yang pelungguh niki beribadah mencari rezeki. Nah tiang pelungguh alhamdulillah menjadi selakian bapak-bapak. Okay. Ketika sogul doang menuntut rezeki niatan untuk ibadah kepada istri itu sudah dicatat luar biasa kalau pahala tojok Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya tepatlah bahwa Rasulullah SAW sekali dengan ibadah sak sampun bersebinian itu selisih 20 pitu. Nah, adene di eman meradik timan nongke. Nah, lamun sida santri anak-anak sekali bapak-bapak sembayang ibarat sida niki sembayang 17 kali. Siang timaran tejaan ngani wahara penenang jari kan. Nah niki ibu-ibu dan bapak-bapak niki adalah supaya yang pelungguh kedepannya adalah tidak ada alasan untuk tetap terus beristiqomah menjalankan ibadah, apalagi ibadah yang dinamakan hadir di dalam majelis ilmu. Munasan, ampun. Oke. Untuk itu mudah-mudahan apa yang disampaikan tentunya bermanfaat. Sekali lagi mudah-mudahan tiang pelungguh berpil khusus santri niki posisi sida niki adalah dititip oleh orang tua untuk diwajibkan menuntut ilmu. Dek narak dendek pikiran lain-lain dendek pikiran godaan HP lain sebagainya beraya lemak lambung muah jari. Nah contoh marah abah niki nggih santri lambung muah marah abah ilmu oleh lengan Mekah muah berimamah nggih. Namun dendek pusingan juluk nani sepete beraya dan lain sebagainya. Abah doang niki kan ya ruan kan. Marak ruan dengan India sebinian. Umi. Mana?
OPG kode. Masya Allah. Nah niki lamun duah jari dengan ilmu, dengan berilmu, Masya Allah. Selapuk ruwen kebahagiaan yang Allah berikan akan mengalir, akan mendatangi sida yang sebagai santri kalau sudah menjadi orang yang alim dan berilmu sukses. Demikian juga dengan santriwati anak-anak yang banat, nggih. Namun derajin makin ketika lemak mahadah loe tuang guru leto pidang lemak kan. Nah, minimal ini minimal mau menjadi umi lemak kan. Umi ataupun dengan mendapat yang soleh dan sukses. Nah, si dia terpetak lemak. Ndek memang minimal ndek memang ruwen mama sap. Ure ruwen kan. Bedah tangkung, bedah selanin dan lain sebagainya. Dan bil khusus untuk jamaah-jamaah, alhamdulillah sekali lagi mudah-mudahan yang perlu selalu diberikan tetap keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena besarnya pahala tiang pelungguh niki adalah dihitung bagaimana ketekunan keistiqomahan tiang pelungguh untuk tetap terus mengingat dan beribadah menjalankan apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, inna akramakum indallahi atqakum. Allah nenten dan serius. Okay? Allah tidak melihat tiang pelungguh dengan rupanya, Allah tidak melihat cide dengan hartanya. Lagu ketakwaanlah yang dilihat, bagaimana takwa tiang pelungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi, dan mohon maaf jika ada khilapan dan kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita ikuti bersama pengajian tadi oleh Daniel Mukarram Bapak Tuan Guru. Selanjutnya kita acara selanjutnya yakni doa pusaka yang akan dipimpin oleh Al Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Syukron sambil kita beramal. Pada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup majelis ta'lim kita ini dengan sama-sama membaca doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahlil qutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وآخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المانون واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لي وأنهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لي وأنهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لي وأنهضة الوطن واهدي الرجالها على السنن وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر أمررت كفا سبحت فيها الحصى
جيش بماء همير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري أمررت كفا سبحت وأروات الجيش بماء همير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري أمررت كفا سبحت جيش بماء همير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري. الفاتحة. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah pula acara kita pada sore hari ini. Mari kita sama-sama menutupnya dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, Allahumma fiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yusri, azan Yusri.